Habislah tuh hukum dia. Ringan-ringannya nih. Sebab mau habis sudah nih kitab kita nih. Tapi habis-habis dia pun tabal lagi nih. Banyak lagi. Belum lagi masuk permasalahan, belum lagi masuk istighlab. Lepas ini masuk permasalahan nih. Permasalahan imam terlupa. Imam lupa dalam sembahyang. Macam mana kita mau buat? Kemudian dalam kita masbuk nih, masih lagi dalam hukum masbuk. Membicarakan tentang bagaimanakah hukum seorang makmum yang masbuk kemudian mendapati imamnya tuh terbatal ketika dia masbuk tuh. Adakah dia mendapat rakaat itu? Maka ada satu situasi mungkin kalaulah pada ketika dia masbuk itu, maka imam yang dia ikut itu selepas saja dia masuk masbuk, imamnya pun terbatal. Adakah dia boleh mendapat rakaat itu? Makmum yang masbuk itu. Kalau kita cerita imam terbatal itu mungkin belum pernah berlaku situasi di masjid kita nih kali. Tapi mana lah tahu ada? Mana tahu ada? Maka kalaulah makmum yang masbuk itu mendapat imam dalam rukuk, contoh dia masbuk Allahu Akbar, kemudian imam itu pun sudah rukuk, kemudian dia pun rukuk bersama imam. Bila imam itu dia sudah dapat rukuk bersama imam dalam kadar tumakninah yang sempurna rukuk itu, kemudian imam itu pun terbatal sembahyangnya, adakah makmum itu mendapat rakaat? Sebab kalau kita belajar, seorang makmum itu akan mendapat rakaat bersama imam, rakaat yang sempurna lah. Apabila dia sempat rukuk bersama dengan imam dengan adanya kadar tumakninah, dan rakaat imam itu pula mesti rakaat yang sah. Jadi sekarang nih Ustaz, habis-habis daripada dia dapat rukuk bersama imam, imam pula terbatal sembahyang, maka imam itu pula sembahyangnya jadi tidak sah. Jadi macam mana apa itu? Sembahyang si masbuk itu tadi. Awal tanah menjawab sah terus. Macam orang kawin. Maka kalaulah kita sebutkan yang demikian itu, kalaulah seorang makmum itu sempatlah sudah dia rukuk bersama imam dengan kadar adanya tumakninah sempurna tumakninah, kemudian imam itu pun terbatal sembahyangnya, maka tidak mempengaruhi sembahyang makmum itu. So, teruskan dia sembahyang seperti biasa dan dia mendapat rakaat itu. Selesai masalah. Apa cerita panjang. Kemudian yang kedua, yang ketiga, apakah hukum dia kalau seorang imam itu selalu juga ditanya. Seorang imam itu Ustaz, dia mengetahui ada makmum yang masbuk. Kemudian bila dia mengetahui itu, dia pun melambat-lambatkan pergerakannya untuk menunggu makmum itu. Seperti di mana dia melambat-lambat? Seperti mungkin dia melambat-lambatkan pada ketika rukuk, supaya makmum yang masbuk itu sempat rukuk bersama imam, dia dapat rakaat. Maka imam kasih lama tu rukuk, tunggu makmum yang masbuk. Ataupun mungkin pada ketika duduk ayat akhir, imam sudah mau habis baca tuh, duduk ayat akhir tuh, sampai Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, sampailah innaka hamidum majid. Tiba-tiba ada orang takbir Allahu Akbar, dia tidak salam, dia tunggu. Kawan B nih dia bilang. Geng nih dia bilang. Supaya dia memberi kesempatan kawan itu dapat ikut pahala jemaah. Jadi apakah hukum dia? Maka hukum dia itu sunat bagi imam. Tapi ada syarat-syaratnya. Dia menjadi sunat itu. Kalau tidak menepati syarat, tidak jadi juga sunat. Nanti jadi makruh. Maka syaratnya yang pertama itu, kalau dia mau tunggu makmum itu mungkin supaya mendapat rakaat pada ketika ruku, ataupun supaya dapat pahala jemaah pada duduk ayat akhir, maka dia tunggu makmum yang masbuk gitu. Maka yang pertama, jangan tunggu itu terlampau lama.
Sebab kenapa Ustaz? Nanti kalau terlama menyusahkan pula makmum yang sedia ada. Agak-agak lah juga lama dia tuh. Tidak payah lah lama-lama sangat. Kalau tidak tertunggu sudah, biar lama dia. Siapa suruh dia masbuk? Gitu aja. Kemudian yang kedua, bolehlah makmum itu sunat menunggu imam itu sunat menunggu makmum itu supaya dia sempat berjemaah ataupun sempat mendapat rakaat itu pada ketika rukuk, dengan syarat jangan imam itu membeza antara orang yang baru masuk itu, yang masbuk itu, dan yang belum masuk. Bahkan hendaklah dia samakan antara orang yang berkedudukan dengan orang yang tidak berkedudukan. Maksud dia apa? Dia tunggu tuh sebab yang masbuk tu waibi. Sebab orang tu ada pangkat. Jadi tidak payah. Kalau ini itu tuh biar saja. Jadi jangan kita terpengaruh sembahyang kita tuh oleh karena dia orang besar, maka kita akan tunggu dia. Enggak. Kan kita suka begitu. Orang besar nih suka bikin kita menunggu dia. Janji pukul 9 datang pukul 12, in panas. Kita pun ada kerja lain, bukan mau tunggu dia. Ini dalam sembahyang pun boleh minta tunggu juga. Bingung kita kalau begitu. Jadi kalaulah imam itu buat karena begitu, tidak dapat pahala sunat. Boleh itu boleh, tapi tidak dapat pahala. Biarlah dia. Sebab kita karena sama di hadapan Allah Ta'ala itu dengan orang yang berkedudukan dengan orang yang tidak berkedudukan, di hadapan Allah Ta'ala semuanya sama. Kemudian yang ketiga, kalaulah kita ingin menunggu imam itu, ingin menunggu makmum itu supaya mendapat jamaah atau mendapat rakaat, hendaklah penungguan imam itu dia qasadkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk dapat pujian dan sebagainya. Supaya bila habis sembahyang karena puji makmum, mantap imam kami ini, bagus. Karena kawan. Tapi dia biar semata-mata untuk taqarrub pada Allah SWT, mau bagi peluang orang itu dapat pahala jemaah. Gitu. Kemudian yang keempat, tidak ada kebimbangan luput waktu atau terlepas sholat dari waktunya. Jika terdapat kebimbangan seperti itu, maka dia tidak boleh menunggu. Ini contoh kalau sembahyang di akhir-akhir waktu. Kalau menunggu itu boleh jadi nanti terkeluar daripada waktunya pula. Jadi jangan ditunggu, taruh sajalah sembahyang. Kemudian janganlah orang yang baru datang itu, apalagi syarat Ustaz imam itu boleh menunggu, yaitu yang kelima, janganlah orang yang baru datang itu dari mereka yang kebiasaannya lambat dan melingah-lingahkan takbiratul ihram sehingga imam rukuk sama ada dengan sebab was-was atau perangainya yang malas. Karena orang yang seperti itu tidak boleh ditunggu. Maksud dia imam boleh tunggu juga. Tuh kita kata, tapi kalaulah yang kita kenal itu memang suka datang lambat, tidak payahlah kau tunggu. Biar siapa boleh buat kau lambat lah. Kalau kau sambat, dia sambat sembahyang sendiri. Macam Ustaz selalu datang lambat maghrib, sambat dia sambat sembahyang sendiri ya. Ini si Ustaz ini tidak boleh ditunggu nih, memang lambat jadi kalau maghrib. Memang lambat, dimana-mana kita datang lambat. Lagi-lagi sekarang maghrib awal, ini untung sudah maghrib lambat sedikit. Kalau karena maghrib pukul 5.59 hari itu, lah kalau takut kuyak kita 5.59 balik ke rumah dan lagi tersampat. Jadi kita sampai kuliah pun, bukan lagi habis zikir, habis sudah bawa orang sembahyang sunat, baru kita sampai. Jadi kita payahlah tunggu. Sebab memang kebiasaan kita tahu dia lambat, ini tidak apalah, biarlah dia lambat gitu saja, selesai masalah. Ataupun dia memang terkenal dengan orang yang suka melingah-lingahkan takbiratul ihram, tahu sudah mau sembahyang, sana lagi dia menyinggung. Jadi kalau dia lambat, biar dialah, dia sambat, dia tidak sambat terpulang, siapa suruh? Bukannya kita tidak mau bagi ikram muslimin pada dia, tidak. Bukannya kita tidak mau tolong dia, tapi oleh karena perangai dia sudah begitu, kita ketahui bahwa dia memang orang yang suka melingah-lingah dan sebagainya, maka pada ketika itu tidak payahlah ditunggu. Sebab memang perangai dia suka lambat. Dia begitu, selesai masalah.